Ini artikelnya dari iNews gitu ya. Batu-batu yang menyusun makam tersebut diletakkan oleh warga sekitar berdasarkan petunjuk dari warga luar. Kemudian di atas makam itu ditancapkan sebuah papan nama untuk menandakan makam ini punya siapa atau pemiliknya itu siapa. Lalu dikatakan juga di sana terdapat petilasan salah satu wali Songo, yaitu Sunan Giri. Berdasarkan pengakuan dari warga desa Gerongan, lokasi tersebut berada di tengah sawah yang mana ada sebuah pohon yang disebut dengan pohon bintaos atau mentaos kalau dalam bahasa Madura. Memang orang sana mengenal pohon tersebut keramat. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Oke, hari ini mungkin pembahasan kita sedikit sensitif, tetapi di sini gue disclaimer dulu ya. Hal ini bukan bermaksud ingin menyinggung salah satu pihak atau beberapa pihak, tetapi lebih kepada gue di sini pengen menyampaikan informasi, bercerita tentang fenomena, dan juga mungkin sedikit ada edukasinya. Kenapa gue bilang sedikit? Karena ya kepemahaman ilmu gue mungkin gak sedalam orang-orang di luar sana. Tetapi di sini gue menyampaikan ceritanya aja berdasarkan beberapa sumber yang gue dapatkan gitu. Jadi intinya gue di sini menceritakan kembali gitu ya. Bukan mengajari atau menggurui. Oke? Nah, pembahasan kita hari ini tentang fenomena kehadiran Habib gitu ya. Habib atau habaib yang ada di Indonesia, yang mana fenomena munculnya para habaib atau para habib ini ternyata banyak disalahgunakan atau disalah tafsirkan, dimanfaatkan dengan tidak benar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, apalagi di Indonesia sendiri banyak nih orang-orang yang menekuni profesi sebagai tukang kibul alias tukang tipu, yang mana mereka biasanya akan menipu orang-orang di daerah yang tidak mendapatkan edukasi dengan baik. Jadi ketika diceritakan hal A, hal B, hal C, langsung percaya. Sejarah yang sebenarnya tidak jelas akar dan sumbernya biasanya akan mudah ditelan mentah-mentah oleh orang-orang yang ya kurang teredukasi. Sebelumnya gue pengen terangkan juga nih geng, apa sih yang dimaksud dengan istilah Habib? Apalagi di Indonesia tuh Habib banyak banget, dan yang terkenal ada beberapa. Ini yang gue tahu ya, yang gue tahu tuh ada Habib Rizik, terus ada Habib Bahar bin Smith, dan juga yang lagi rame lah di perkontenan duniawi gitu ya, yang mana beliau ini dengan statusnya sebagai Habib, beliau berdakwah dengan jalan menjadi konten kreator, yaitu Habib Jafar. Nah, ketiga nama Habib yang gue sebutkan tadi adalah tokoh-tokoh yang paling sering berseliweran di media gitu ya. Tapi masih banyak lagi lah Habib-Habib yang lain dengan pengikutnya yang cukup banyak, dengan ilmu-ilmu yang juga cukup banyak telah mereka bagi kepada para pengikutnya. Nah, tetapi hari ini kita bakal ngebahas persoalan ya fenomena Habib-Habib palsu, terus fenomena pemanfaatan nama besar Habib gitu ya untuk mencari keuntungan. Padahal kan makna dari Habib itu sendiri ya tidak sedangkal itu gitu ya. Nama besarnya, sejarahnya itu tidak bisa sembarangan karena semuanya tercatat, semuanya itu ada benang merah sejarahnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang non muslim di sini, gue mohon banget gitu ya untuk menerima informasi ini hanya sekedar informasi untuk kalian, tidak untuk kalian imani gitu, dan tidak untuk kalian serang atau kalian buat bantahan, karena di sini tujuannya nggak untuk berdebat. Gue di sini cuma pengen berbagi informasi. Jadi geng, sebagai umat muslim nih ya, ini khusus untuk umat muslim, kita meneladani atau menjunjung tinggi Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabiullah, atau kalau di dalam Islam dikenal sebagai Nabi terakhir atau Rasulnya Allah. Beliau menjadi teladan umat muslim karena beliau jugalah yang berdakwah menyebarkan agama Islam. Dan bagi umat Islam, selain meneladani Rasulullah SAW, umat Islam juga mengenal keluarga dan para sahabat Rasulullah. Nah, lalu ada garis keturunan dari Rasulullah dari generasi ke generasi yang tercatat di dalam sebuah catatan khusus, dan mereka semua dijuluki dengan kata Habib atau Habaib, dan jumlah dari mereka itu sudah banyak, ratusan mungkin atau ribuan mungkin. Koreksi gua kalau gua salah nih dalam menyampaikan. Dan keturunan Rasulullah yang dijuluki dengan Habaib ini sudah tersebar ke beberapa negara yang ada di dunia. Dan yang udah pastinya ya Habaib paling banyak ya di Timur Tengah, karena kan di sana tempat Rasulullah lahir, besar, dan meninggal dunia. Lalu, fenomena munculnya habaib ini ternyata muncul juga di Indonesia dan sangat diterima oleh masyarakat banyak. Ya, hal ini tidak heran karena jumlah daripada muslim di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Nah, namun banyak hal-hal yang sebenarnya dipertanyakan tentang kemunculan habib, baik itu habib yang asli maupun habib yang palsu. Nah, di Indonesia habib sangat diistimewakan. Ya, bagaimana enggak? Dari sejarahnya aja udah jelas, habib ini adalah keturunan Rasul, junjungan
junjungan umat muslim. Dan ini merupakan privilege yang tidak bisa didapatkan sembarangan kalau memang bukan keturunannya. Jadi ini bukan titel yang bisa didapatkan dengan kita bersekolah di sebuah tempat atau membeli ijazah atau hal lain-lain lah. Jadi habaib ini memang tercatat sebagai keturunannya. Dan jangan salah geng, menjadi seorang habaib itu memiliki beban tanggung jawab yang besar. Ya kalian bayangkan aja nih, kalau misalkan seorang habaib melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang batil, yang tidak sesuai dengan ajaran agama, udah pasti dijudge sama masyarakat, ya kan? Pasti dibilang, ya Habib kok gini sih, Habib kok gitu, udah pasti, itu udah pasti. Nah, maka dari itu geng, diharapkan nih, sebagai seorang habib, untuk yang asli nih ya, itu pasti harus berbuat hal-hal yang mulia. Ya, bagaimana enggak? Karena pengikutnya banyak gitu. Dan masyarakat Indonesia sendiri memang memiliki tradisi untuk memuliakan orang-orang yang memiliki kedudukan. Apalagi seorang habib pasti dimuliakan. Tetapi bukan berarti ketika seorang keturunan Rasulullah SAW yang notabene adalah manusia biasa berbuat salah, orang-orang bisa memaklumi hal tersebut. Karena mau bagaimanapun juga seorang habib ya tetaplah manusia. Jadi beliau-beliau tersebut tetap akan melakukan kesalahan, dan itu ya sewajarnya manusia. Jadi nggak bisa kita salahkan kayak wah Habib kok begitu, Habib kok begini. Ya mau gimana, manusia gitu. Fokus kita hari ini akan membahas beberapa fenomena kehadiran habib-habib palsu, dan juga ada orang yang memperjualbelikan sertifikat untuk menjadi habib. Nah ini nih yang salah nih. Inilah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang yang membuat citra dari agama Islam itu menjadi rusak dan buruk. Ya salah satunya seperti konten yang kemarin ya, yang Gus Udin. Ya Gus Udin membuat konten yang mengarah sebenarnya ke edukasi. Dia mau mengedukasi tentang ajaran sesat. Tetapi di situ dia membawa embel-embel Wahabi. Membawa embel-embel Wahabi dengan membuat sebuah settingan ajaran sesat tentang pasangan yang boleh bertukar. Nah, itu kan adalah hal yang salah sebenarnya. Sesama umat muslim saling menjelekkan, membuat sebuah settingan yang ya membuat citra muslim tuh jadi rusak gitu dengan hal itu gara-gara salah persepsi. Begitu juga dengan para penjual sertifikat habib ini. Inilah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, begitu juga dengan hal yang akan kita bahas ini. Orang-orang yang memperjualbelikan sertifikat habib untuk para habib palsu. Dan kenapa hal ini bisa muncul? Bukankah beban moral untuk menjadi seorang habib itu cukup berat gitu? Harus terus berbuat baik gitu kan? Nah, sekarang kita bahas secara lengkap, dan gue mohon kalau ada kesalahan atau kehilafan gue dalam berucap di dalam konten ini, mohon diluruskan di kolom komentar. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, untuk yang pertama, gue jelasin sedikit. Bagaimana sih silsilah dari para habib? Nah, dari sumber yang gue dapatkan nih, geng. Dikatakan, kalau habib atau dalam jamaknya itu adalah habaib, itu artinya adalah yang dicintai. Gelar ini memang diberikan kepada keturunan Nabi dari garis cucu Nabi Muhammad yang bernama Hussein. Nah, sementara itu, sebutan resmi bagi keturunan Nabi Muhammad itu sendiri adalah Said dan Syaidah. Sementara habib lebih seperti panggilan akrab terhadap keturunan Nabi Muhammad. Namun, perlu dicatat nih, nggak semua Said itu bisa dipanggil Habib, tetapi setiap Habib sudah pasti Said. Nah, kurang lebih kayak gitulah penjelasannya. Jadi bisa dikatakan tidak semua keturunan Nabi Muhammad SAW itu adalah habaib atau Habib. Dan pengakuan bagi seseorang yang menyandang status Habib itu harus melalui komunitas. Seorang Habib sendiri itu harus sudah matang, memiliki ilmu yang luas, mengamalkan ilmunya, ikhlas dan berhati-hati, bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Lalu siapa yang mencatat keturunan Nabi Muhammad SAW dan dijuluki sebagai Habib ini? Apakah ada orang yang mencatat nama-nama keturunan ini dari zaman dulu? Ya, jawabannya ada. Jadi di Indonesia sendiri, pencatatan keturunan Rasulullah SAW ini dilakukan oleh Rabitah Alawiyah yang sudah ada sejak tahun 1928, geng. Dan Rabitah Alawiyah sendiri itu memiliki mekanisme untuk para keturunan Rasulullah SAW yang ingin mendaftar. Nah, mereka akan menyediakan situs resmi yang bisa diakses, yang mana nanti Dewan Perwakilan dari situs resmi tersebut
tersebutlah yang akan memverifikasi seseorang atas keturunannya, apakah dia benar memiliki garis keturunan yang tercatat selama ini. Kalau sudah bisa dikonfirmasi, barulah orang tersebut nantinya bisa menerima buku nasab yang juga berfungsi sebagai kartu identitas mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan nasab yang dimiliki itu harus dijaga agar informasinya tidak bisa diakses sembarangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi di Indonesia muncullah nih beberapa orang yang tidak bertanggung jawab yang menyediakan atau menjual sertifikat untuk menjadi habib. Oke, sekarang kita bahas perihal tersebut. Penjual sertifikat palsu untuk menjadi habib ini, pelakunya itu masih muda. Inisialnya itu JMW. Umurnya masih 24 tahun. Dia ini adalah seorang pengangguran yang kerjaannya serabutan. Dan JMW ini berpura-pura menjadi seorang anggota dari organisasi Rabithah Alawiyah, yaitu yang gue sebutkan tadi. Organisasi bagi orang Hadrami, khususnya keluarga Ba'alawi atau keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia. Si JMW ini kemudian membuat situs palsu, geng. Kalian bisa cek sendiri, ini nama situsnya. Ya, namanya itu maktabdaimi.blogspot.com. Dengan meletakkan logo dari Rabithah Alawiyah di blog tersebut. Di website tersebut, dia mengisi tentang nasab semua habib yang sudah terdata di Rabithah Alawiyah dan dia menawarkan jasa pencatatan nama dalam daftar keturunan Nabi Muhammad SAW dengan tarif 4 juta per nama setiap orang yang ingin menjadi seorang habib palsu. Maktab Daimi sendiri merupakan lembaga pencatat nasab atau keturunan Nabi di Rabithah Alawiyah tersebut, dan kasus ini baru terungkap ketika sudah memakan korban, yang mana ada salah satu korban yang menghubungi pihak Rabithah Alawiyah pada bulan Desember tahun 2023 karena merasa ditipu, yang mana dia mengaku, dia bilang dia sudah membayar sejumlah uang karena dijanjikan namanya akan tampil di website yang mencatat nama-nama dari keturunan Nabi alias para habib. Nah, entah untuk apa ya nih orang terdorong ingin mendaftarkan dirinya sebagai seorang habib, apakah dia memang keturunan Rasulullah atau ada tujuan lain. Nah, ini kita nggak tahu. Nah, pihak dari Rabithah Alawiyah yang menerima laporan tersebut menjadi heran karena organisasi tersebut tidak memiliki website seperti itu dan mereka hanya memiliki website resmi aja. Nggak ada tuh website blogspot yang ala-ala yang domainnya bisa dibeli dengan murah kayak gitu. Jadi pihak Rabithah Alawiyah mencari tahu tentang kejadian tersebut. Tapi ada yang aneh nih. Si korban setelah tahu kalau dia ditipu dan dia menghubungi pihak Rabithah Alawiyah, tapi dia malah tidak melaporkan hal ini kepada polisi. Dan ketika pihak Rabithah Alawiyah mencoba untuk menghubungi kembali si korban ini, malah si korban menghilang dan tidak ada jawaban. Nah, disinilah terjadi sebuah keanehan yang membingungkan. Apa jangan-jangan si korban ini udah kepalang rugi, terus kepalang takut ketahuan kalau dia pengen jadi habib palsu, sehingga pada akhirnya dia hanya membongkar adanya praktik penipuan untuk menjadi habib ini. Tapi dia tidak mau terlibat lagi di sana karena ya takut ketahuan kalau dia nantinya akan disalahkan juga karena pengen menjadi habib palsu. Dan mungkin karena dia udah malu, jadinya dia hanya melaporkan kejadian ini kepada pihak Rabithah Alawiyah melalui ketua Departemen Hukum dan Legal yang bernama Ahmad Ramzi Ba'abud, yang kemudian melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 26 Desember tahun 2023 kemarin. Nah, akhirnya singkat cerita nih, di tanggal 28 Februari tahun 2024, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap identitas dari si pembuat website palsu tersebut yang tidak lain dan tidak bukan adalah si remaja yang bernama JMW tadi. Dan JMW ini berhasil ditangkap di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Dia menggunakan device yang cukup sederhana untuk melakukan penipuan itu, hanya menggunakan sebuah laptop dan juga sebuah handphone. Dan ketika polisi memeriksa laptop dan handphonenya tersebut, ditemukan adanya jejak digital pertransmisian dokumen yang diduga memanipulasi logo dan nama Rabithah Alawiyah. Dan setelah ditangkap, si JMW ini mengakui semuanya. Dan ternyata basic nih orang adalah mahasiswa teknik informatika. Makanya dia bisa membuat sebuah blog atau website blog gitu ya, dan juga memanipulasi logo dari Rabithah Alawiyah. Dan dari hasil menipunya ini, JMW sudah mengantongi keuntungan sebesar 18,5 juta rupiah yang berasal dari 6 korban. Lalu yang gilanya adalah nama-nama habib yang dia catat di website palsunya tersebut adalah habib-habib yang palsu juga, yang namanya tidak familiar di kalangan anggota Rabithah Alawiyah. Yang mana bisa jadi ya nama-nama tersebut hanya nama asal-asalan. Kemungkinan besar nih si JMW ini nggak kerja sendiri, geng, karena ya dia berhasil membuat sertifikat palsunya juga. Jadi kemungkinan besar bisa jadi dia bekerja dengan orang lain yang terlibat dalam pencetakan sertifikat palsu tersebut. Nah, lalu akhirnya JMW ini harus berurusan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
Nah itu geng, itu baru satu kasus. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kasus yang lain. Ini masih mengenai Habib palsu juga, tetapi kasus yang satu ini lebih lebih konyol lagi gitu ya. Ini mengingat warga negara Indonesia, masyarakat kita yang ternyata ya bisa dikatakan terhitung dangkal ilmunya gitu ya, karena masih mengistimewakan atau menyembah sebuah benda yang sebenarnya di dalam agama sendiri itu diharamkan. Bahkan Rasulullah SAW aja mengharamkan, mengistimewakan benda-benda yang seharusnya tidak istimewa gitu, yang diistimewakan secara berlebihan. Nah, yang mana akhirnya menyebabkan hal ini menjadi ladang bisnis bagi para penipu. Nah, ladang bisnis seperti apa yang dimaksud? Yaitu ladang bisnis makam Habib palsu yang menjadi tujuan untuk berziarah orang-orang dan menghasilkan keuntungan dari sana. Sekarang kita bahas. Oke, di dalam pembahasan yang ini ada dua nih lokasi yang bakal gua angkat nih. Yang satu tuh berasal dari Probolinggo, yang satu lagi dari Banjarmasin. Untuk yang pertama kita bahas dulu yang di Probolinggo. Jadi, di sebuah dusun yang bernama Dusun Sukun RT 03 RW 01 Desa Gerongan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, ada sebuah tempat yang diyakini terdapat sebuah makam Habib. Tidak ada informasi yang menuliskan sebenarnya dari kapan awal mula makam tersebut dibangun atau makam tersebut ada, dan siapa yang menemukan makam tersebut. Jadi nggak ada catatan sejarah yang jelas. Dan dari fotonya, kalau kita lihat, kita bakal bingung gitu. Sebenarnya itu makam atau petilasan gitu ya. Bagi yang belum tahu nih geng, makna kata makam itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang kata aslinya itu adalah makam, M-A-Q-A-M, yang artinya sendiri adalah tempat berpijak dua kaki. Mungkin kalau di Indonesia sendiri istilahnya adalah petilasan, yang mana ini merupakan sebuah tempat yang pernah dikunjungi oleh tokoh-tokoh agama atau orang-orang yang penting. Nah, kalau di Indonesia mungkin yang lebih sering kita dengar itu petilasan dari Wali Songo atau tempat yang pernah dikunjungi oleh para wali. Namun di Indonesia maknanya itu jadi berubah, jadi berbeda. Kata makam itu lebih sering dipergunakan untuk menyebut kuburan. Jadi di antara makam dan juga petilasan kalau di Indonesia itu memiliki dua arti yang berbeda. Makam itu kuburan, sementara petilasan ya tempat yang pernah dipijak oleh kaki orang-orang penting atau tokoh-tokoh yang dimuliakan. Nah, jadi dua hal yang berbeda. Nah, jadi geng, karena di Indonesia makam itu merujuk kepada sebutan untuk kuburan, jadi di sini kita pakai kata makam aja ya untuk membahas hal ini. Kalau kita lihat dari foto dan video, terlihat seperti adanya batu nisan di makam tersebut. Di sana ada beberapa makam dan masing-masing makam itu ada nama-namanya. Yang terlihat di video ada sebuah makam yang bertuliskan nama Habib Soleh bin Abdullah, Habib Abdullah bin Syarifuddin, Nyai Syarifah Sumirah, Nyai Syarifah Anggena, dan ada beberapa makam yang diduga merupakan makam Habib dan ulama lainnya. Lalu ada batu-batu yang memisahkan antara makam satu dengan makam yang lainnya. Menurut informasi yang gue dapatkan ya, tempat tersebut sebelumnya memang menjadi lokasi yang dijadikan tempat keramat oleh warga dengan sebutan keramat genteng. Tetapi sedari dulu tidak ada jejak satu makam pun di lokasi. Nah, namun kabarnya entah dari mana asalnya tiba-tiba muncul satu batu nisan yang dibungkus dengan kain sehingga menyerupai sebuah makam. Kalau dari artikel berita nih, ini artikelnya dari iNews gitu ya. Batu-batu yang menyusun makam tersebut diletakkan oleh warga sekitar berdasarkan petunjuk dari warga luar. Kemudian di atas makam itu ditancapkan sebuah papan nama untuk menandakan makam ini punya siapa atau pemiliknya itu siapa. Lalu dikatakan juga di sana terdapat petilasan salah satu wali Songo, yaitu Sunan Giri. Berdasarkan pengakuan dari warga Desa Gerongan, lokasi tersebut berada di tengah sawah yang mana ada sebuah pohon yang disebut dengan pohon bintaos atau mentaos kalau dalam bahasa Madura. Memang orang sana mengenal pohon tersebut keramat. Nah, lalu memang cerita turun-temurun dari orang tua yang ada di sana dikatakan lokasi tersebut ada kuburan, tetapi tidak diketahui itu kuburan milik siapa. Kayak kuburan zaman gitu loh, geng. Nah, jadi pada awalnya memang di sana itu ada jenazah yang dikuburkan, tetapi di awal hanya ada sekitar 5 makam lah gitu ya. Nah, namun lama-kelamaan bertambah menjadi banyak. Lalu, ketika warga tersebut mendatangi seorang yang sudah sepuh di daerahnya, dikatakan memang benar kalau ada makam yang ditambahi di sana untuk membuat makam palsu, katanya. Dan papam tanda yang menuliskan bahwa makam tersebut adalah makam Habib itu merupakan sebuah tanda yang palsu. Kemarin ini saya ketemu sama orang RT 3 sepuh sudah, itu cerita kalau mengulah ngeding dari abang aku lambe cet bede makam cuman tahun yang makam Maserah.
kas yang pertama itu ditambahin buat kuburan palsu. Dan dikatakan yang membuat makam tersebut bukanlah dari kalangan para habib, melainkan orang biasa yang ingin menambah keramat agar lokasi tersebut bisa menjadi tempat wisata ziarah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, bahkan salah satu warga di sana juga mengatakan ada sebuah narasi yang beredar kalau orang-orang tidak perlu jauh-jauh untuk ziarah ke Wali Songo karena Wali Songo itu sudah ada di makam tersebut. Nah, ini narasi yang menyesatkan. Sampai ada wacana gini, Pak, nggak perlu jauh-jauh ke Wali Songo. Wali Songo tuh sudah di sini gitu. Kamu ini itu sama halnya dengan ziarah Wali Songo. Saya ketawa gitu. Ya kurang lebih kayak lu nggak perlu ziarah ke makam Wali Songo, cukup kesini aja. Tarafnya udah sama kayak makam Wali Songo. Atau kalau dulu tuh pernah ada agama sesat yang mengatakan nggak perlu naik haji, cukup ke Indramayu katanya. Berdoa di Indramayu itu sudah sama kayak level naik haji katanya, ke tanah suci Mekah sana. Nah itu adalah hal yang benar-benar menyesatkan. Lalu sebenarnya geng, memang warga sekitar sudah mengetahui kalau tidak ada makam di sana. Karena kalau memang beneran ada makam Habib di sana, pasti keluarga dari warga-warga tersebut sudah mengetahui jauh-jauh hari sebelumnya. Dan para sesepuh mereka juga pasti udah ngasih tahu kalau itu adalah makam Habib. Tetapi nggak ada narasi cerita dari sesepuh mereka kalau itu adalah makam Habib. Hanya dikatakan itu lokasi tempat keramat. Udah sebatas itu doang. Julukan Maduranya mungkin kalau bahasa Indonesianya itu aslinya ini sebenarnya Tani. Tiba-tiba itu cuman keramat itu dijadikan tempat. Dan bahkan untuk mendukung klaim kalau ada makam Habib di sana, di depan gerbang makam itu dipasangi banner dengan tulisan makam para Habib. Jadi memang benar-benar dibikin kayak tempat wisata untuk menarik pengunjung yang mau membayar gitu. Teman ya? Dikasih banner bahkan. Sampai di banner di gerbang itu makom para Habib gitu. Makom para Habib bannernya. Dan para warga di sana juga merasa kaget gitu ya. Kok bisa di dusun Gerongan ini yang tadinya di tempat yang dianggap keramat tersebut hanya ada sedikit makam, tiba-tiba nambah. Nambahnya juga mendadak dan nambahnya juga makam Habib pula gitu. Ya ini benar-benar sudah disetting. Lalu menurut keterangan dari seseorang yang bernama Yasin, dia ini adalah seorang sekretaris MUI Kabupaten Probolinggo. Dia mengatakan klaim mengenai makam Habib dan ulama yang ada di sana itu tidak benar karena selama ini tidak ada jenazah yang dikuburkan di sana, dan klaim mengenai petilasan tersebut yang disebut petilasan Sunan Giri gitu ya juga nggak mungkin ada karena tanpa adanya sejarah yang jelas, landasan yang jelas dari latar belakang lokasi tersebut. Kemudian Yasin mengatakan kalau MUI Kecamatan Maron dan pihak Desa Gerongan melakukan musyawarah untuk menindaklanjuti perihal keberadaan makam palsu ini, dan setelah didiskusikan, dimusyawarahkan, memang nggak ada satupun yang berani bersaksi kalau di sana itu benar-benar ada makam Habib. Dan juga kalau ada, emang mau ngapain gitu? Mau diziarahin juga buat apa? Kalau misalkan berziarah ke makam para wali, ya itu sudah menjadi tradisi lah umat-umat muslim yang ada di tanah Jawa sana. Ya mereka berziarah ke makam wali yang mereka muliakan dan makamnya beneran ada gitu, asli. Nah kalau ini kan makam palsu, Habib pula. Dan tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mewajibkan atau justru mensunahkan lah gitu ya untuk umat muslim datang ke makam para Habib. Yang memuliakan Habib benar, tapi untuk datang ke makamnya untuk sesuatu yang berlebihan mungkin, nggak sekedar ziarah dan berdoa, tetapi lebih kepada tujuan ingin mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan duniawi, nah itu udah jatuhnya haram gitu, karena menyesatkan. Ya makanya banyak orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal tersebut untuk mencari keuntungan. Padahal Rasulullah SAW aja menyarankan kita kalau makam itu nggak boleh bermewah-mewahan. Makam itu ya cukup sederhana aja, nggak boleh terlalu mewah, megah, apalagi disembah. Akhirnya karena tidak ada bukti yang jelas, makam palsu itu pun dibongkar pada tanggal 8 Juli tahun 2023. Dan di saat itu tidak ada yang berani mencegah hal tersebut dan tidak ada yang berani bertanggung jawab atas munculnya makam itu. Semuanya diam. Pas dibongkar ya udah kayak pura-pura gila aja semua gitu. Dibongkar sama pemerintah, dibongkar sama masyarakat, gak ada yang merasa keberatan. Ya lagi-lagi karena memang makam itu palsu. Nah itu baru kejadian yang di Probolinggo. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan makam Habib palsu yang ada di Banjarmasin.
Jadi ini terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tepatnya pada hari Minggu tanggal 13 November tahun 2022. Warga Desa Taniran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan menemukan 10 buah nisan Habib yang tidak jelas asal-usulnya. Ke-10 nisan tersebut ditemukan di sekitar makam Datu Amandit dekat makam Pangeran Tengah Amandit, Jalan Rel, Desa Taniran. Di nisan tersebut tertuliskan nama Al Zainal Abidin bin Muhammad bin Yusuf Al-Kaf, Al Habib Husin bin Abdullah Yusuf, Al Habib Abdullah Yusuf bin Muhammad Al Azmat Khan bin Karim Soleh, Al Habib Muhammad bin Husin bin Ahmad Asegaf, Abdurrahman bin Ali bin Husin, Al Habib Muhammad bin Alwi bin Husin Al Haddad, Ahmad Nur bin Abdurrahman bin Ali, dan masih ada beberapa lainnya. Anehnya nih geng, di antara nisan-nisan tersebut ada yang bertuliskan tahun kelahiran dan meninggalnya para Habib ini. Hanya saja, tahun yang tertulis di nisan tersebut sudah ratusan tahun lamanya, yaitu ada yang 1621 sampai dengan 1875. Nah itu berarti kan jadul banget, lama banget gitu ya. Setelah para warga menemukan nisan tersebut secara tiba-tiba, langsung nih penemuan ini dilaporkan kepada tokoh masyarakat setempat. Lalu kemudian perwakilan dari Desa Taniran, lalu perwakilan dari Habaib Kandangan, perwakilan Zuriat Gusti Banjar didampingi pembakal, ketua RT, dan anggota Polsek Angkinang memeriksa kebenaran dari nisan tersebut, yang kemudian memutuskan untuk mencabut nisan itu karena memang sebelumnya tidak ada makam di sana. Yang bisa jadi berarti makam itu hanya makam palsu yang baru dibuat. Dan bahkan dari batu nisannya aja kelihatan gitu ya, kalau nisannya itu masih baru banget. Jadi nggak mungkin, nggak sesuai dengan tahun yang tertera pada batu nisan. Yang mana kalau misalkan memang udah lama, harusnya nisannya udah pudar, berlumut. Atau mungkin ya, orang yang mau memalsukan hal itu baru aja nancepin tuh batu nisan, terus dia mau nunggu mungkin beberapa bulan atau mungkin setahun gitu, agar tuh batu nisan bisa rontok dulu, bisa berlumut dulu, baru mereka bikin propagandanya. Tapi sayangnya keburu ketahuan. Tidak lama kemudian ditemukan juga nih ada makam palsu yang berada sama di wilayah Kalimantan Selatan lagi, tepatnya di kawasan Harung, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Tabalong. Di sana lebih gilanya ditemukan sekitar 48 nisan makam yang bertuliskan nama Habib dan Syekh serta tempat asalnya yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari Mekah, ada Madinah, ada dari Baghdad, Hadramaut, Irak, dan lain-lain. Berbeda dari nisan yang ditemukan di daerah Kandangan yang berupa ya batu nisan yang ditancap ke tanah, tetapi kalau yang di Tabalong ini bentuknya nisan permanen, dan berdasarkan artikel berita yang ada di tribun tabalong.com, makam palsu tersebut dilengkapi dengan kain kuning. Jadi memang udah berniat untuk dikeramatkan gitu. Nah, yang pertama kali mengetahui keberadaan nisan ini adalah seorang Habib yang bernama Habib Muhammad Bagir Al-Habsyi. Dia sudah tahu 2 minggu sebelumnya sebelum berita ini heboh, dan dia berencana untuk mencari tahu kebenaran mengenai keaslian makam tersebut dengan mendatangi orang yang membuat makam tersebut pada tanggal 29 Juli tahun 2020 untuk meminta keterangan langsung dari orang itu. Karena dia mau tanya, bener gak sih ini makam kamu bikin jenazah di bawahnya ada atau jenazah di bawahnya itu adalah Habib? Karena kan itu bisa aja pembaruan gitu. Mungkin itu makam lama terus diperbaharui. Nah, makanya ditanya terlebih dahulu kepada orang yang mengerjakan nisan tersebut. Tetapi jawaban dari orang yang membuat nisan di makam itu, kalau dia membuat makam tersebut karena mendapatkan bisikan katanya. Lagi-lagi nyalahin setan. Lu yang bikin salah, nyalahinnya setan gitu ya. Jadi mungkin dia beranggapan kalau dia mendapatkan wahyu. Dan ketika ditanyakan, dari mana lu dapat nih nama-nama Habib ini? 48 nisan loh. Lu ngarang apa gimana? Dia bilang ya dia mendapatkan bisikan juga. Jadi dia tidak bisa menjelaskan informasi dari mana Habib-Habib ini berasal, karena semua nama yang dia tulis itu berdasarkan bisikan goib. Ada-ada aja. Nah, jadi kemungkinan besar makam-makam tersebut bisa dipastikan adalah makam palsu yang nama-namanya adalah nama asal-asalan. Nah, lalu si pembuat ini mau tidak mau berurusan dengan hukum dan makam tersebut pun dibongkar. Dan orang itu harus membuat pernyataan bahwa dia mengakui sudah membuat makam Habib dan Syekh palsu dan berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut lagi.
Nah itu dia geng, cerita tentang makam para habib palsu. Dan masih banyak lagi sebenarnya cerita-cerita kayak gini yang bisa kita angkat. Karena kalau misalkan gue bahas terus bakal terlalu panjang. Dan juga sebenarnya kalau kalian cek di internet, banyak tuh kejadian-kejadian yang viral. Orang-orang atau oknum-oknum yang memanfaatkan kefanatikan umat Islam terhadap sosok habib, yang akhirnya banyak bermunculan habib palsu, makam keramat palsu, makam habib palsu, dan lain-lain. Dan jujur sebenarnya geng, banyak juga kejadian-kejadian yang membingungkan persoalan dimuliakannya para habib ini. Kita contohkan aja ya, di Indonesia sendiri kalian bisa cek di internet, banyak orang yang memang memuliakan habib mulai dari hal yang wajar sampai ada yang tidak wajar sebenarnya. Kita contohkan aja kalau hal wajar, ya mereka-mereka yang mendengarkan dakwah, ajaran dari para habib, ilmu-ilmu dari para habib, dan mereka menerapkan hal itu. Jadi bisa dikatakan mereka ini meluruskan jalan hidupnya dengan mendengar ceramah-ceramah yang baik dari para habib. Tapi kalau dari sisi yang nggak biasanya, itu juga bisa kalian lihat di sosial media, ada yang menghormati para habib dengan sampai mencium kaki para habib. Bahkan gue juga menemukan nih, tapi gue nggak berani ngeklaim ya, apa benar orang ini adalah seorang habib atau bukan. Kalian bisa lihat di videonya. Nah orang ini berpenampilan seperti alim ulama, tapi dia makan durian dan bekas makannya dia itu dia berikan kepada para pengikutnya. Menurut gue agak aneh gitu ya. Kayaknya di dalam agama manapun tidak mengajarkan hal seperti itu. Dan apa istimewanya bekas dia makan terus dikasih kayak gitu apa gitu ya. Padahal kan di dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk memakan yang bersih, memakan yang suci. Kalau misalkan bekas air liur orang kita makan, itu kan apalagi bukan keluarga gitu, rasanya kotor nggak sih gitu. Tapi nggak tahu ya, itu kebodohan gue, mungkin kalian bisa kritik lah gitu ya. Dan bahkan ada yang sampai mencium bekas tempat duduknya orang-orang yang dia muliakan. Dan gue nggak bisa bilang itu adalah seorang habib atau bukan, tapi kayak mereka tuh si tokoh itu bangun dari tempat duduk sampai dicium-cium gitu. Nah itu gue nggak tahu ya, itu menurut kalian berlebihan atau enggak. Tapi kalau kita cari gitu ya di Al-Quran, apakah ada dalil atau hadis yang menerangkan agar kita menghormati seorang habib, ahli ulama dengan cara sampai harus mencium kakinya? Jujur mungkin karena kebodohan gue dalam menafsirkan kedangkalan ilmu agama gue nggak menemukan hal itu. Mungkin teman-teman yang punya ilmu lebih boleh sharing di kolom komentar ya. Di sini kita sama-sama belajar dan diskusi aja. Apakah ada dalilnya kita harus mencium kaki seorang habib atau alim ulama? Karena yang gue tahu di dalam agama kita diajarkan untuk menghormati orang tua. Dan kalau gue mungkin secara pribadi lebih prefer kalau gue mau mencium kaki seseorang, better kaki nyokap dan bokap gue kayaknya. Nah namun kalau kita berbicara apakah kita harus menghormati para habib? Ya harus. Gue nggak tahu nih hukumnya wajib apa sunnah apa gimana nih. Tapi mereka ini sebagai keturunan Rasulullah SAW memang harus dihormati. Tapi mungkin bentuk penghormatannya itu tidak harus berlebihan. Jangan sampai kita membuat Allah Subhanahu Wa Taala cemburu gitu ya atas penghormatan kita yang berlebihan kepada sosok manusia yang merupakan keturunan Rasulullah ini. Jadi bisa dikatakan ya, berikan penghormatan kita, kecintaan kita kepada tokoh-tokoh yang dimuliakan ini, kepada para habib ini mungkin sewajarnya dan tidak berlebihan. Dan bahkan ya, namanya juga manusia ya kan, mau dia seorang habib sekalipun terkadang ada hilafnya. Nah kita sebagai manusia biasa nih, atau orang yang bukan tergolong ke dalam orang yang mulia misalkan, kita melihat sesosok habib yang mungkin ada melakukan kesalahan, kita berhak menegur juga nggak sih? Namanya juga manusia ya, terkadang melakukan kesalahan. Apalagi kalau habibnya habib palsu. Nah itu wajib banget harus diproses ya kan, nggak boleh dibiarkan. Oke, itu dia geng pembahasan kita hari ini tentang habib palsu. Gimana menurut kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan opini kalian di kolom komentar di bawah.